coklat dari biji kakao. Hal yang pertama dilakukan adalah menyiapkan bahan baku dan alat yang akan digunakan selama praktikum. Adapun bahan yang dipakai yaitu biji kakao siap panen. Kemudian untuk alat yang digunakan ada timbangan, di mana fungsi timbangan di sini untuk memastikan bahwa setiap perlakuan mendapatkan kakao yang sama rata. Kemudian ada daun pisang yang digunakan untuk perlakuan pada bakul. Kemudian ada bakul, di mana perlakuan kali ini ada dua, yaitu bakul dan goni, dan daun pisang tadi sebagai alas di dalam bakul. Kemudian ada karung goni yang digunakan untuk sebagai mediasi perlakuan fermentasi. Kemudian ada nampan yang digunakan untuk proses pengeringan dengan sinar matahari. Kemudian ada kotak kardus untuk melapisi perlakuan pada bakul, dan box untuk melapisi perlakuan pada goni. Setelah mengetahui alat dan bahan yang akan dipakai, tahapan selanjutnya yaitu pemecahan buah kakao, di mana kulit kakao dipecahkan dan biji kakao diambil, dikumpul menjadi satu seperti pada video berikut. Tahapan selanjutnya yaitu penimbangan biji kakao. Setelah diketahui semua berat biji kakao, selanjutnya biji kakao tersebut dibagi dua dengan berat yang sama. Pada kelompok kami didapatkan jumlah seluruh biji kakao yaitu 1200 gram, kemudian dibagi dua menjadi 600 gram setiap perlakuannya. Setelah ditimbang, selanjutnya dimasukkan ke dalam perlakuannya masing-masing. Perlakuan pertama yaitu dengan fermentasi dengan menggunakan bakul. Pada video ini terlihat kelompok kami sedang melakukan pelapisan pada bakul dengan menggunakan daun pisang sebelum dimasukkan biji kakao yang akan difermentasi. Sebelumnya daun pisang yang digunakan telah kami bersihkan terlebih dahulu. Perlakuan kedua yaitu menggunakan karung goni. Pada video ini dapat dilihat kelompok kami sedang memasukkan biji kakao ke dalam karung goni yang telah tersedia, di mana biji kakao yang dimasukkan yaitu sebanyak 600 gram, dan selanjutnya dilakukan fermentasi lebih lanjut. Pada praktikum pertama ini dilakukan pada tanggal 11 Oktober, yaitu persiapan sebelum fermentasi. Fermentasi yang dilakukan yaitu menggunakan dua perlakuan, di mana perlakuan yang pertama yaitu di dalam bakul, yang kemudian bakul tersebut akan disimpan di dalam kardus. Kemudian pada perlakuan yang kedua pada karung goni, di mana selanjutnya karung goni akan disimpan pada box plastik dan akan dipantau atau dilakukan pengamatan setiap 48 jam. Kemudian juga akan dilakukan pembolak-balikan agar proses fermentasi berjalan dengan rata dan baik. Dan fermentasi dilakukan dari 5 hari sampai 7 hari. Fermentasi biji kakao pada suhu ruang 29 derajat Celcius menunjukkan reaksi yang berbeda pada perlakuan fermentasi dengan bakul dan fermentasi dengan goni, di mana pada perlakuan fermentasi menggunakan bakul setelah 48 jam difermentasi mengalami reaksi yang pertama, suhu fermentasi menjadi 39 derajat Celcius. Yang kedua, perubahan warna biji dari warna putih menjadi kuning kecoklatan. Yang ketiga, tekstur dan bau
Biji kakao memiliki tekstur yang keras, yang awalnya keras menjadi agak lunak dan memiliki aroma yang asam. Keempat, aktivitas mikroba. Terdapat pertumbuhan jamur berwarna putih pada biji kakao. Untuk fermentasi menggunakan goni, setelah difermentasi selama 48 jam mengalami reaksi. Yang pertama, suhu fermentasi yaitu 38 derajat Celcius. Yang kedua, perubahan warna dari yang awalnya berwarna putih menjadi kecoklatan. Yang ketiga, tekstur biji kakao menjadi keras dan memiliki aroma yang sedikit asam. Yang keempat, aktivitas mikroba. Pertumbuhan jamur lebih sedikit dibandingkan dengan fermentasi menggunakan bakul. Yang kelima, terdapat penguraian pulp terjadi secara signifikan sehingga biji menjadi lebih bersih. Selanjutnya yaitu pengamatan kedua pada fermentasi menggunakan bakul setelah dilakukan pengamatan pertama. Terjadinya reaksi yang pertama, suhu fermentasi 40 derajat Celcius. Yang kedua, perubahan warna biji menjadi lebih coklat. Yang ketiga, tekstur biji menjadi sedikit lebih lunak dari pengamatan pertama dan memiliki aroma khas asam. Yang keempat, aktivitas mikroba. Terdapat pertumbuhan jamur berwarna putih semakin banyak dari sebelumnya. Selanjutnya yaitu pengamatan kedua pada fermentasi menggunakan goni. Terjadinya reaksi pada suhu fermentasi menjadi 42 derajat Celcius. Yang kedua, perubahan warna biji kakao menjadi berwarna coklat. Yang ketiga, tekstur biji menjadi semakin keras dan memiliki aroma asam khas coklat. Yang keempat, aktivitas mikroba. Terdapat pertumbuhan jamur hanya bertambah sedikit dan tidak merata. Selanjutnya yaitu pengamatan ketiga pada tanggal 18 Oktober. Adanya reaksi setelah fermentasi menggunakan bakul, yaitu suhu fermentasi menjadi 45 derajat Celcius. Yang kedua, perubahan warna biji menjadi coklat pekat. Yang ketiga, tekstur biji menjadi lunak, berlendir atau berair dan memiliki aroma sangat asam dan aneh. Yang keempat, aktivitas mikroba. Jamur berwarna putih berubah menjadi kehitaman sehingga biji menjadi coklat pekat atau kehitaman. Untuk pengamatan ketiga pada fermentasi menggunakan goni, terjadinya reaksi pada suhu fermentasi yaitu 46 derajat Celcius. Yang kedua, perubahan warna biji kakao menjadi coklat kemerahan. Yang ketiga, tekstur biji sangat keras dan aroma biji menjadi sangat asam dan khas coklat. Yang keempat, aktivitas mikroba. Jamur putih sudah tidak terlihat sehingga warna biji menjadi coklat kemerahan. Pada tanggal 18 Oktober ini terjadinya proses fermentasi. Selanjutnya masuk ke tahapan selanjutnya yaitu proses pencucian. Proses pencucian bertujuan untuk menghentikan proses fermentasi dan memperbaiki kenampakan biji. Pencucian yang terlalu bersih sehingga selaput lendirnya hilang sama sekali, selain menyebabkan kehilangan berat, juga membuat kulit menjadi rapuh dan mudah terkelupas. Kadar kulit biji kering yang tidak dicuci terdiri dari kulit ari dan sisa pulpa kering. Seperti pada video terlihat kelompok kami sedang mencuci biji kakao setelah fermentasi. Selanjutnya yaitu proses pengeringan biji kakao, di mana proses pengeringan dilakukan setelah fermentasi dan pencucian biji kakao. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kadar air sehingga mencapai 7%. Pengeringan bisa dilakukan di bawah sinar matahari atau menggunakan mesin pengering. Namun di sini menggunakan panas matahari atau pengeringan konvensional selama 5 hari. Pengeringan bertujuan untuk mengurangi kandungan air dalam biji setelah proses fermentasi selesai, agar biji kakao aman disimpan. Penjemuran merupakan cara pengeringan paling murah dan mudah. Proses ini penting agar biji tidak rusak dan menghindari pertumbuhan jamur selama penyimpanan. Setelah dilakukan pengeringan, selanjutnya kakao yang telah kering dilakukan uji kadar air untuk mengetahui berapa banyak kadar air yang terkandung di dalam sampel. Uji kadar air yang dilakukan menggunakan metode oven kering. Adapun tahapannya yaitu
Prosedur kadar air yang pertama yaitu wadah dikeringkan dalam oven selama 15 menit dengan suhu 105 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan ke dalam desikator, ditunggu hingga dingin, lalu ditimbang. Setelah cawan aluminium ditimbang, masukkan sampel ke dalam cawan aluminium. Kemudian, cawan aluminium yang berisi sampel dikeringkan di dalam oven selama 2 jam dengan suhu 60 derajat Celcius. Setelah dikeringkan, cawan yang berisi sampel dikeluarkan dari oven, kemudian masukkan ke dalam desikator dan ditimbang. Setelah dilakukan penimbangan, panaskan lagi dalam oven selama 30 menit, kemudian dinginkan dan timbang kembali sampel. Perlakuan ini diulangi hingga diperoleh berat konstan atau selisih penimbangan berturut-turut. Adapun rumus perhitungan kadar air yaitu kadar air basis basa ada A kurang B per A kali 100%, di mana A itu merupakan berat awal sampel dan B itu berat konstan sampel. Kemudian ada rumus kadar air basis kering yaitu A kurang B per B dikali 100%. Kemudian ada kadar air total padatan sama dengan B per A dikali 100%. Kemudian diketahui cawan bakul 1 2,96, cawan bakul 2 3,02, cawan bakul 3 3,01, cawan goni 1 3,02, cawan goni 2 3,41, dan cawan goni 3 2,95. Selain itu diketahui juga bobot keseluruhan kakao sebelum di-open, di mana bobot kakao bakul 1 4,83, kakao bakul 2 4,79, kakao bakul 3 4,59, kakao goni 1 4,56, kakao goni 2 4,11, kakao goni 3 4,59. Setelah itu diketahui bobot keseluruhan kakao sesudah di-open. Kakao bakul 1 7,34, kakao bakul 2 7,29, kakao bakul 3 7,04, kakao goni 1 7,55, kakao goni 2 7,43, dan kakao goni 3 7,81. Selanjutnya itu ada perbandingan kadar air pada bakul dan goni, di mana kadar air pada bakul itu lebih tinggi yaitu 9,3% sampai 12,2%, dan kadar air pada goni itu lebih rendah yaitu 0,6% sampai 2,18%. Sehingga dapat disimpulkan goni lebih baik untuk menyimpan dalam jangka panjang. Berikut yaitu perhitungan kadar air pada kakao bakul 1, yaitu 4,83 dikurang 4,83 dibagi 4,83 dikali 100%, sehingga didapatkan hasilnya itu 9,3%. Kemudian ada kakao bakul 2 4,79 dikurang 4,27 dibagi 4,79 dikali 100%, sehingga didapatkan yaitu 10,85%. Kemudian kakao bakul 3 yaitu 4,59 dikurang 4,03 dibagi 4,59 dikali 100%, sehingga didapatkan 12,2%. Kemudian yaitu perhitungan kadar air kakao dalam goni, di mana kakao goni 1 yaitu 4,56 dikurang 4,53 dibagi 4,56 dikali 100%, sehingga didapatkan 0,6%. Kakao goni 2 4,11 dikurang 4,02 dibagi 4,11 dikali 100% didapatkan 2,18%. Selanjutnya yaitu kakao goni 3 4,86 dikurang 4,59 dibagi 4,86 dikali 100% sehingga didapatkan 5,55%. Selanjutnya dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa fermentasi kakao di dalam bakul dan fermentasi kakao di dalam goni akan memberikan hasil yang berbeda baik dari segi warna, aroma, dan kadar air yang dikandung pada biji kakao, di mana didapatkan rata-rata kadar air pada sampel adalah 6,77% dengan kadar air yang paling tinggi adalah sampel kakao bakul 3 yaitu sebesar 12,2% dan kadar air paling rendah pada sampel kakao goni 1 yaitu sebesar 0,6%.